Berdiri. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Teman-teman, mari kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat kemurahan-Mu. Kami di sini bisa berkumpul untuk memulaikan pelajaran kami. Bapa, sekarang kami akan memulaikan pelajaran kami. Tolong petunjuk dan bimbing kami agar dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Dan menjawab kami dalam kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Para kelau diikuti dia sendiri dan bisa serius Silva Stevi Andris. Kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang gereja yang membangun persekutuan, ya. Gereja yang membangun persekutuan itu disebut apa? Kalau gereja disebut dengan diakonia, ya. Kalau membangun persekutuan, koinonia. Ya. Itu termasuk dalam 5 panca keputusan gereja. Termasuk juga yang akan kita bahas pada saat ini tentang pelayanan diakonia. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang gereja yang melayani? Tujuan pembelajaran kita pertama adalah menjelaskan pesan dari kitab suci, ya. Menceritakan pengalaman di saat tujuan pembelajaran. Sharing pengalaman saat membantu teman. Menjelaskan kitab suci. Terus suara apa? Dan menulis. Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Dalam hubungan dengan wilayah. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap yang dibuat oleh Yesus dalam hubungan dengan melayani. Ini 3. Jadi setelah kita belajar tentang melayani, apa yang akan kamu dapat? Kamu akan bisa menceritakan pengalaman saat membantu teman, ya. Lalu kamu bisa menjelaskan kitab suci, tepatnya pada Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 dalam hubungan dengan melayani. Dan yang terakhir, siapa yang diberikan tugas oleh Yesus untuk melayani? Ya. Ini yang akan kita
Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan saat ini. Nah, adik-adik yang baik, coba kita perhatikan, coba kita rujuk. Lihat saja di buku di situ sudah ada pada teks kitab suci, ya. Ada di buku Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 di halaman 80. Sudah? Ini pengalaman saat membantu teman. Apakah Anda pernah membantu teman? Ya. Benar. Siapa bisa menceritakan pengalamannya dalam membantu temannya? Datang di muka di sini. Bisa. Kalau membantu teman ada banyak cara kita membantu teman. Salah satu cara kita membantu teman yang cara bagaimana? Misalnya membantu dalam apa? Kalau teman kita merasa susah, dalam hal apa? Misalnya protein lah, contohnya protein kok dia tidak ada protein Ketika di dalam kelas, misalnya teman kita lupa bawa alat tulis menulis, dan saya mempunyai alat tulis yang lebih dari satu, bisa dipinjamkan. Siapa lain? Membantu teman ini bukan saja di sekolah, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, maupun di mana saja kita berada, ya. Nah, coba kita lihat dulu teks kitab suci pada Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Kita baca bersama-sama. Jadi ya, 1, 2, 3. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum tuan yang harus minum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus diterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus minum dan akan baptis dengan baptisan yang harus diterima. Tetapi hal itu sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita suci yang bagus, ya. Setelah kita mendengar membaca teks Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45, apa kira-kira pesan
kitab suci yang sudah kita dengarkan dan sudah kita bacakan. Ya. Tentang apa? Berbicara tentang apa? Tentang melayani. Ini tentang melayani. Murid-murid Yesus meminta sesuatu kepada Yesus. Ya, yang berapa tadi itu? Coba lihat. Permintaan para murid. Ayat 37. Berkenanlah kamu duduk dalam kemuliaan kelak, beri seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu, dan seterusnya. Ya. Jadi teks kitab suci tadi berbicara tentang pemerintah untuk melayani, ya. Bukan untuk memerintah, tetapi untuk melayani. Biasa orang kan banyak pemerintah, pergi ambil ini, pergi ambil itu, kamu harus begini, ya. Yesus datang bukan untuk memerintah, ya. Yesus datang ke bumi ini untuk apa? Untuk melayani. Kita juga yang sudah dibaptis harus mampu untuk melayani. Di rumah harus melayani. Saudara-saudara kita saja di sekolah juga begitu. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya banyak di antara kita yang justru kurang untuk melayani orang lain, tetapi lebih menginginkan untuk dilayani. Banyak pemerintah minta ini, minta itu, tapi dirinya sendiri tidak pernah melayani atau membantu orang lain. Nah, sikap apakah yang diajarkan Yesus kepada kita dalam teks tadi? Sikap melayani. Kalau menjadi pengikut Yesus harus punya sikap apa? Pertama harus melayani. Baru kedua, sikap diperlukan. Sikap apa yang diajarkan Yesus kepada kita? Coba lihat dalam teks kitab suci tadi. 43. Lanjut. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hamba di sini apa? Mengikut, ya, mengikut Yesus, ya. Berarti itu apa yang diberikan tugas? Siapa yang diberikan tugas hari ini? Siapa yang diberikan tugas oleh Yesus untuk melayani? Siapa? Apa? Kita semua orang, ya. Semua orang. Semua orang berarti siapa semua? Semua orang berarti Kita. orang yang sudah orang yang dibaptis maksudnya ini, ya. Orang-orang yang sudah dibaptis, orang yang melayani, ya. Semua orang yang sudah dibaptis itu merupakan tugas kewajiban kita untuk melayani semua orang, semua juga melayani Yesus. Kalau kita sudah melayani orang, berarti kita otomatis sudah melayani Yesus, melayani Bapak Yesus. Jadi salah satu tugas gereja adalah melayani. Ya. Ada panjang keputusan gereja, ya. Minggu lalu apa? Sebelum hari ini kita belajar tentang melayani. Persekutuan, ya, diakonia.
Coba kita lihat dalam 78. 78. Kamu baca dengan teliti, ya. Setelah Anda baca, ada pertanyaan di sebelahnya, nanti kita jawab bersama. Sudah dicermati bacaannya? Betul? Coba kita baca bersama. Kita lihat saja, setelah Anda membaca cerita tadi, apa pesan yang Anda dapat lewat cerita tadi? Bisa? Ya. Jadi untuk menjadi orang Kristiani, kita harus peduli dengan sesama, peduli dengan orang lain. Nah, kepedulian itu ada satu dokter tuh, dokter siapa? Dokter siapa tadi? Dokter Agustinus ya. Dia peduli terhadap siapa? Terhadap orang kecil, terhadap orang miskin. Nah, kepeduliannya itu dia menyatakan dengan cara apa? Yang membantu dengan cara mengobati orang yang sakit secara gratis, ya. Dia sangat peduli, dia peduli. Untuk menjadi orang peduli memang susah. Susah untuk menjadi orang peduli. Kali orang sudah teriak-teriak, orang cuma berpura-pura tuli, orang cuma berpura-pura buta, tidak mendengarkan. Ada orang sudah teriak-teriak, tidak tolong. Kan tidak peduli, ya. Jadi pesan juga tadi peduli. Apa motivasi tokoh cerita yang membangun rumah sakit terapung dikaitkan dengan tugas gereja? Apa motivasinya tadi? Dikaitkan dengan judul kita, ya, pembahasan kita. Apa yang menjadi motivasi Pak Dokter Agustinus tadi yang membangun rumah sakit terapung? Ya, untuk melayani, ya. Pastinya adalah untuk melayani. Bukan satu orang yang dilayani, ya, tapi banyak orang. Siapa saja yang berobat datang. Kemarin juga ada di paroki kita ini, di sekolah kita ada suster dari Manado, ya, datang kemari tidak lain adalah untuk membantu orang, melayani umat, melayani siapa saja, bukan yang cuma Katolik, bukan cuma Protestan, Islam, Hindu, Buddha, siapa saja, yang panjang, yang bengkok, ya, mendaftar lalu diperiksa dan diberikan obat sama dengan dokter tadi. Kemarin ada, dan sekarang sudah kembali ke Manado. Berikut, teladan apa yang kamu tiru dalam hidup sebagai orang Kristiani? Menjadi orang Kristiani teladan harus apa yang bisa kita tiru dalam hidup sebagai orang Kristiani? Teladan apa? Itu melayani lebih sungguh. Apa lagi? Teladan. Sikap apa yang bisa kamu tiru dalam hidup orang Kristiani? Apa lagi? Membantu. Sama. Melayani, membantu. Apa tadi? Melayani. Apa lagi? Menghormati. Rendah Hati. Orang kalau tinggi hati berarti sombong. Kalau rendah hati bukan pede. Bukan pede orang, ya.
Tapi orangnya rendah hati, berarti dia tidak sombong. Apalagi yang bisa kita tiru dalam sebagai orang Kristiani? Mengasihi. Apa? Mengasihi, kasih, dan ada lagi. Apa? Rela berkurban. Ini susah. Berkurban. Rela. Apa lagi? Ya. Ada melayani, harus peduli, harus rendah hati, ada kasih sayang, cinta, rela berkorban, dan apa lagi? Coba. Habis? Bisa ada. Coba. Coba kamu lihat. Kristen semua ini dong? Ya. Ya. Ya, jadi harus tahu. Rela berkorban, melayani, peduli, rendah hati, dan apa? Memerdekakan kerajaan Allah. Memerdekakan kerajaan Allah. Memerdekakan kerajaan Allah lewat kitab suci. Ya. Biasa itu disebut dengan pernah dengar? Kerigma, memerdekakan kerajaan Allah lewat kitab suci. Ya, oke baik. Sebelum ini ada pertanyaan? Ada, silakan. Baca-baca dulu. Coba kita nyanyi. Melayani, jadi itu lagu itu. 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Baru. Oke, di situ masih malu-malu. Jadi gereja dia selalu prihatin terhadap orang-orang kecil. Gereja selalu perhatiin kepada para marginal ya, orang susah. Ya. Jadi orang-orang yang susah harus diperhatikan oleh gereja. Dengan cara bagaimana? Dengan dari pelayanan. Nah itu dengan pelayanan. Pelayanan dalam segala hal. Pelayanan dalam bidang kesehatan, pelayanan dalam bidang liturgi, ya, pelayanan dalam bidang apa? Sakramen, pelayanan dalam bidang apa lagi? Seluruh kebutuhan hidup manusia, ya, gitu. Jadi gereja selalu prihatin dan berpihak pada kaum kecil, kaum lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang menderita. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali orang tidak mau melihat orang yang susah. Benar tidak? Benar. Nah, orang cuma suka bergaul dengan orang lain yang
kehidupannya lebih tinggi dari dirinya. Saya suka bergaul dengan ini karena dia cantik. Saya suka bergaul dengan orang ini karena dia ganteng. Saya sudah suka bergaul dengan orang ini karena dia kaya, banyak uang, karena orang ini terpandang, punya pendidikan, ya. Dan begitu sebaliknya. Saya tidak mau bergaul dengan orang ini karena orangnya miskin, tidak punya apa-apa, menderita, berasal dari keluarga yang ini, yang itu. Ya. Apakah itu terdapat dalam lingkungan masyarakat Anda? Pernah nggak ketemu itu? Orang-orang yang masih kependidikan, apakah terjadi di dalam lingkungan Anda tinggal? Ada tidak? Tidak ada. Syukur kepada Tuhan bahwa hal itu tidak terjadi. Nah, dalam teks kitab suci tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan sesama? Pelayanan sesama dalam teks tadi. Siapa? Para murid. Siapa murid? Siapa menjadi murid? Tugas tanggung jawab melayani adalah para murid. Nah, sekarang siapa ya yang disebut dengan murid? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus atau kita semua? Pada banyak orang-orang yang sudah dibaptis. Murid. Untuk menjadi murid itu, untuk menjadi rasul itu, menurut Yesus itu tidak mudah. Dia harus punya semangat pelayanan, harus punya semangat peduli, harus punya semangat kerendahan hati, harus tekun untuk mewartakan kerajaan Allah, dan harus berani atau rela berubah. Dan kali ini orang bilang, sedia saja, simpan saja, jangan kasih. Tidak punya, tidak rendah hati, dia cuma tinggi hati. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Kita akan buat rangkuman ya. Kita dengan tadi ini melayani, peduli, dan isu sebagai bekal Anda, teman Anda di rumah. Ini itu di sini. Tidak ada apa yang keliru dalam hidup sebagai orang Kristiani. Ini melayani, peduli, rendah hati, kasih, rela berkorban, dan terima. Nah, dalam hal melayani, siapakah tokoh-tokoh terkenal dalam gereja yang punya semangat melayani? Di dalam gereja Katolik ada tokoh-tokoh ya yang punya semangat tinggi untuk melayani orang-orang yang menderita, orang marginal. Di antaranya adalah siapa? Tokoh Katolik yang punya sikap melayani. Pastor siapa? Umumnya imam, ya. Pikir. Siapa tokoh terkenal? Semangat pelayanan?
Suster, Teresa dari Calcutta. Ini dia ya. Itu yang punya semangat tinggi dalam hal ilmunya. Suster Teresa dari Calcutta. Siapa lagi? Orang Indonesia? Lupa. Tadi pastor, ya, pastor. Pak Imam itu melayani ya. Foto-foto, lihat kata sini juga Pak Imam. Apa lagi? Dalam semangat pelayanan tadi kan bilang liturgi, apa lagi tadi? Apa? Bidang kesehatan. Selain suster? Para? Ya, pendeta sama Pak Imam ya. Pendeta. Sampai di sini perjumpaan kita, nanti kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa baik, kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami saat ini. Bahkan kami mohon sebentar kami akan melanjutkan pelajaran kami agar dapat belajar dengan baik dan doa kami dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdiri. Siap. Ucapkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Juga pernikahan ketemu tuh tegang, santai, tapi jangan lupa belajar.